Bagi gue TWS itu sangat nyaman. R100 sesuai dengan angkanya 100. Halo guys, balik dengan Ade di sini. Nah, di video kali ini gue pengen nge-review TWS yang surprisingly selera gue banget, guys. Nah, jadi adalah Anker Soundcore yang R100 TWS menurut gue yang paling baik yang pernah gue cobain di harga di bawah 300.000. Desain dari TWS itu headphone-nya dia nggak begitu banyak neko-neko ya, simple. Bahan dasar case-nya ini dia glossy. Ada logo Soundcore di bagian atas ini dan bagian bawahnya itu ada tombol reset dan USB Type-C untuk mengecas ya. Sayang memang kalau glossy itu bisa ninggalin sidik jari ya. Nah, TWS ini kalau dibuka, jelas ini bentuknya seperti AirPods Pro ya. Dan gue pribadi sih lebih seneng model yang seperti ini. Build material juga sama, ini plastik dan dia glossy. Ada ear tips yang lumayan besar, nah ini bisa lu ganti-ganti nanti sesuai dengan selera kalian ya tentu ya. Yang gue kaget adalah, ternyata dia kontrolnya itu menggunakan push button. Clicky banget buttonnya. Next, pause, atau pengaturan dari si volumenya, itu diatur di push button ini guys. Dan itu mengingatkan kita pada flagship kayak Jabra gitu ya. Dan kenapa makanya gue suka TWS yang pakai klik button itu, yang versi murah itu ada juga kayak si Redmi, yang mana model klik itu lebih reliable dan lebih enak untuk dikontrol. Nah yang ini juga sama, surprisingly good. Terus yang gue bikin takjub adalah TWS ini itu bisa atur volume. Satu kali klik di bagian kanan untuk volume up, satu kali klik di bagian kiri untuk volume down. Tidak banyak TWS yang bisa atur volume ya, bahkan di TWS mahal sekalipun. So ini fitur yang penting menurut gue, dan gue salah satu alasan kenapa gue suka TWS ini guys. Untuk play and pause kalian harus klik 2 kali ya, yang kiri yang kanan sama aja, dan nanti untuk 3 kali untuk next track atau previous track. Dan ini lagi-lagi seperti gue bilang reliable sekali ya, jadi tangan lu ketika basah atau ketika lagi hujan, gerimis, nah ini tetap bisa diandelin gitu ya. Apalagi gue di tangannya tuh sering basah ya. Jadi kalau gue pakai tab yang modelnya kapasitif gitu ya, yang touch control, kadang harus berkali-kali ya gitu. Yang malah itu juga miss. Nah ini, oh my god, perfect. Kenapa gue bisa bilang basah-basahan masih oke? Karena dia ini juga support IP protection yang IPX5 ya. Artinya untuk cipratan hujan ini masih bisa tahan. Jadi cocok buat kalian yang seneng berolahraga. Dengan fit seperti ini dipakai lari itu enak. Buat nge-gym juga enak. Baterai juga menarik ya. TWS ini hadir dengan baterai yang lumayan besar. Jadi ini bisa bertahan hingga 25 jam. Dengan TWS harga 300 ke bawah, ini best buy banget guys buat kalian yang seneng dengerin musik ya. Ini salah satu nilai jual yang penting banget ya. Anker emang terkenal sangat hemat energi gitu ya. Dan untuk satu TWS-nya, kalau misalnya kalian setelah cabut dari case itu bisa bertahan 6,5 jam. Mungkin kalau kalian pakai di 70% bisa lebih sedikit lah ya, 5-6 jam. Nah, hal lain yang gue suka dari TWS ini adalah clear calls-nya atau fitur ketika dipakai untuk telepon atau audio recording ya. Nah, jadi TWS ini punya 2 mikrofon di bagian kanan dan kiri, dan menurut gue ini suaranya oke banget ya guys ya. Jadi gue coba ketika mode hening itu benar-benar nggak terasa sedikit pun ada noise gitu ya. Bahkan ketika ada hujan ya, isolasinya juga lo cukup baik. Bagian kiri yang kanan bisa lo cari tahu kalau lo butuh suara yang lebih besar lagi ya, lo bisa ambil dan deketin ke mikrofon kalau lo benar-benar butuh suara yang besar banget ya. Tapi kalau dipakai dari mode normal untuk lo bicara juga itu sudah cukup oke. Nah, kedengeran nggak suara noise-nya? Gue coba diem ya. Sedikit banget gitu ya, terasa ada noise-nya. Dan sekarang gue sedang cobain mikrofon ini dari si Anker Soundcore yang R100 ya. Nanti kita akan dibandingkan dengan kamera ini dan dibandingkan dengan dari mikrofon ini, mana yang menurut kalian suaranya lebih bagus ya. Gue gak pakai mikrofon eksternal di kamera ini, gue cuma pakai kamera internal, dan dia punya 2 mikrofon ya, dan kalian bisa cari aktifnya yang mana, bisa kalian cari. Kalau misalnya kalian butuh yang lebih dekat, nah seperti ini ya. Ini bagian kiri ini aktif ya. Jadi buat kalian yang butuh banget suara yang lebih besar, kalian bisa deketin seperti ini. Nanti akan suaranya akan lebih besar ya. Dibandingkan dengan yang begini, akan tentu terasa perbedaan ya. Nah, lalu kita bahas yang paling seru, audio quality-nya atau suara yang dihasilkan dari TWS ini. Ketika gue pakai, gue sebenarnya nggak punya ekspektasi yang besar dengan si Anker ini guys ya. R100 ini ketika dipakai, mendengarkan lagunya Bon Iver dan Taylor Swift ya, itu tuh langsung nyes, wow, this is selera gue banget di harga segini guys ya. Pertama, bassnya terasa. Buat gue yang senang bass, ini bisa gue terima. Bassnya lumayan cukup punchy dan dia soft gitu ya. Dan juga suara vokalnya tuh forward, jadi dia tidak mendem. Dan yang gue suka, crispy suara vokalnya tuh. Ini jadi crisp abis gitu ya. Memang sebagian orang mungkin pengen suara Bon Iver tuh lebih deep gitu, lebih low gitu ya. Tapi
Tapi kalau gue seneng yang suara yang artikulasi jelas. Jadi kalau ngedengerin ini, vokalis tuh suaranya lebih terdengar jelas. Pengucapannya dia juga terdengar lebih jelas. Efek dari suara mid-nya yang sangat clear, tapi tetap tidak menghilangkan bass-nya. Nah, treble-nya memang tidak begitu besar banget ya. Menurut gue sih sedikit lagi ini harusnya lebih enak ya, tapi nggak apa-apa lah, gue bisa terima. Jadi buat kalian yang senangnya treble-nya yang lumayan tinggi atau nggak exceed ngecering ya, ini tidak terlalu ngecering gitu ya. Jadi bass sama treble-nya itu masih balance gitu ya, dengan suara vokal yang cukup jelas. Nah, efeknya kalau lu dengerin musik yang rock gitu ya, separasi antara instrumennya tuh terdengar dengan cukup baik ya. Ini gue suka ya, walaupun TWS ini murah atau budget ya, kita bisa ngedengerin musik yang enak dengan volume maksimal, karena si TWS ini memiliki treble yang tidak begitu ngecering, tidak begitu pedes ya. Jadi ini nggak terasa sakit gitu guys. Nah, kalau gue pribadi gue nggak seneng TWS yang pedes gitu, kalau ini nggak begitu ya. Nah, sayangnya TWS ini tuh ketika dia pakai untuk gaming itu delaynya terasa. Jadi untuk sosial media, gue dengerin TikTok atau buka Instagram itu ada sedikit delay. Kalau gue tes pakai delay test, yaitu memang ada di 300 sampai 500 millisecond. Kalau main real time tidak begitu terlalu terlihat perbedaannya, nggak terlalu ya. Tapi kalau kalian main game-game yang first point shooter atau game-game yang kompetitif, mungkin ini jadi consideration ya, karena sedikit ada delay 0,5 0,4 tuh lumayan terasa. Untuk kalian yang tidak kompetitif main game, cuman fun doang, ini masih oke sih menurut gue. Nonton film juga tidak ada delay ya, YouTube nggak ada delay. Cuman yang tadi gue bilang untuk sosial media, di TikTok sedikit ya, Instagram sedikit ada delay. Bagi gue TWS ini sangat nyaman, R100 sesuai dengan angkanya 100, perfect gitu. Nah, dan kekurangannya itu tadi ya, delay testnya ya, jadi sedikit ada delay gitu ketika bermain game, dan desain glossy-nya yang kadang gue agak susah ketika masukin ke dalam case atau baterainya. Selebihnya perfect banget. So, Anker R100 ini wajib lu coba kalau lu punya budget yang terbatas di bawah 300.000 ya. Jadi ini tuh gini ya, TWS yang straight to the point ya, simple, enak buat dipakai bebas-bebas aja gitu. Gue pakai buat tidur, jogging, ini enak gitu ya. Jadi nggak neko-neko lah TWS, dan dia punya tadi push button yang klik habis dan bisa diandalkan. So, jadi segitu dulu video gue kali ini. Kalau ada hal lain yang lu pengen tanyain, komen aja di bawah atau di lu reach ke sosial media gue. Oke guys, thank you untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.